Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah inspirasi yang tidak kalah serunya dari kisah-kisah sebelumnya, yaitu mengkisahkan dua orang pemuda yang biasa-biasa saja, bukan dari yang jabatan panglima ataupun jenderal, tapi dari kalangan biasa saja, tetapi namanya begitu harum dan dikenal di kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW. Mereka itu digelar yaitu pemuda terbaik di dalam pasukan infanterinya Rasulullah SAW. Siapa mereka? Nah, salah satunya adalah Amir. Nah, Amir bin Aqwa. Jadi Amir bin Aqwa ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat gigih berjuang, terutama di dalam medan pertempuran. Jadi selalu ikut perang. Dan saudaranya yaitu Salamah bin Aqwa. Nah, dua orang jadinya. Jadi Amir bin Aqwa ini itu dia ini syahid. Syahidnya bagaimana ceritanya? Yaitu syahid dengan pedangnya sendiri. Jadi pada waktu perang Khaybar, Rasulullah SAW beserta rombongan berangkat ke Khaybar dan sampainya di malam hari untuk memerangi orang-orang Yahudi. Nah, di Khaybar itu adalah benteng-benteng. Jadi pasukan muslim ini itu harus membuka benteng-benteng daripada Khaybar tersebut. Ada satu benteng yang sangat sulit ditembus. Mereka memerlukan 10 hari lamanya untuk membuka benteng tersebut. Nah, di situ ada namanya Marhab. Jadi Marhab ini sudah sangat terkenal di Khaybar dan orang-orang Yahudi penduduk setempat. Bahwasanya dia ini algojonya gitu. Yang tak terkalahkannya itu namanya Marhab. Nah, jadi dia menantang untuk duel satu lawan satu. Aku Marhab dan orang yang tidak pernah kalah di sini. Siapa yang mau melawanku? Ayo maju, begitulah kira-kira. Tanpa pikir panjang, Amir bin Aqwa ini langsung maju untuk berhadapan dengan si Marhab ini. Jadi dia pun nggak mau kalah pamor ya, nggak mau kalah taji kalau kita bilang. Jadi dibilangnya, akulah Amir bin Aqwa. Semua orang tahu dan orang Khaybar tahu aku adalah orang yang tidak pernah takut dengan apapun dan selalu maju ketika musuh menghalangku, katanya. Jadi dia pun mob balas mob kalau kata orang Medan ya. Jadi majulah, mainlah mereka itu duel dan sengit, hampir berimbang gitu. Nah, di satu sisi, di satu masa itu Amir bin Aqwa itu berada di posisi yang menguntungkan. Jadi dia tinggal sekali tebas itu kalah si Marhab itu. Cuma naasnya ketika dia mau menebas itu pedangnya itu memantul gitu ya. Memantul sehingga berbelok, ujung pedangnya mengenai kepalanya dan beliau syahid di saat itu juga. Jadi kaum muslimin yang pada saat itu taunya mereka syahid itu ya kalah dalam pertempuran, ataupun bukan kalah tapi terbunuh di dalam pertempuran. Tetapi kasus si Amir bin Aqwa ini dia terbunuh dengan pedangnya sendiri. Jadi pada saat itu kaum muslimin yang melihatnya menyayangkan peristiwa itu, sungguh disayangkan kepada Amir bin Aqwa. Dia kehilangan syahidnya karena kejadian itu. Kenapa? Karena dia terbunuh dengan pedangnya sendiri ya, ataupun dia seperti bunuh diri gitu, membunuh dirinya sendiri, bukan bunuh diri, tetapi membunuh dirinya sendiri. Jadi dia nggak dapat pahala syahid. Termasuk dilihat oleh Salamah bin Aqwa juga melihat, dan dia juga berpikiran sama seperti mayoritas kaum muslimin pada saat itu, melihat bahwasanya si Amir bin Aqwa ini telah membunuh dirinya sendiri sehingga tidak mendapat
pahala syahid dan tidak mati sebagai syuhada. Jadi sungguh sangat disayangkan. Mereka berpikir seperti itu, sungguh sangat disayangkan. Nah, sebelum Amir bin Aqwa ini syahid, dia sempat mengumandangkan syair. Jadi orang Arab dulu kan terkenal syair, penyair. Dia bilang, "Ya Muhammad, kalaulah tidak karena engkau, kami tidak akan mungkin mendapat hidayah dan tidak akan mungkin mengerjakan sholat, zakat, dan lain-lain." Jadi syair-syair pemercik semangat untuk berperang pada waktu itu. Nah, ada sahabat yang mengadukan syair itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, siapa penyairnya? Siapa yang melantunkan syair itu? Lalu mereka menjawab, Amir bin Aqwa. Jadi Rasulullah bilang, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, itu ada dua pertanda, teman-teman. Jadi yang pertama, pertanda bahwasanya Rasulullah senang, ridho terhadap syairnya. Yang kedua, itu adalah pertanda bahwasanya beliau akan syahid. Nah, jadi si Amir bin Aqwa ini menyadari betul kejadian itu. Sadar dia, wah ini aku akan syahid. Makanya dia sangat semangat. Ketika ditantang oleh Marhab, dia akan maju. Karena bagi dia itu yang dia cari itu syahid dengan memberikan apa yang terbaik yang bisa dia berikan gitu. Nah, singkat cerita, ketika kejadian itu kaum muslimin sangat menyayangkan karena dia syahid ataupun dia meninggal dengan pedangnya sendiri, dengan membunuh dirinya sendiri. Itu kejadian aslinya. Lalu Salamah bin Aqwa itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saudaraku Amir bin Aqwa itu meninggal dengan cara tertusuk pedangnya sendiri. Bagaimana dia? Apakah dia tidak mendapatkan pahala syahid dan mati sebagai syuhada?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tenanglah dan berbahagialah, sesungguhnya dia sudah berada di surga dan berenang-renang di sungai yang di surga," kata Rasul. Jadi senanglah Salamah bin Aqwa, dan dia juga semangat untuk terus berjuang, membela dan mempertahankan agama Allah ini gitu. Dan cerita Salamah bin Aqwa, beliau ini adalah salah satu termasuk di Baitul Ridwan. Bukan Ridwan yang ini, tetapi perjanjian pada saat sebelum perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah beserta rombongan ingin melakukan ziarah ke Mekah, tetapi dihalangi oleh kaum Quraisy. Diutuslah Utsman bin Affan untuk membicarakan bahwasanya mereka bukan untuk berperang, tetapi untuk berziarah. Nah, Utsman bin Affan belum kembali, tersiar kabar Utsman dibunuh oleh kaum Quraisy. Sehingga di bawah pohon tempat berteduhnya Rasulullah dan para sahabat waktu itu, mereka melakukan baiat ataupun bersumpah setia kepada Rasulullah SAW, yaitu untuk setia kepada Rasulullah SAW dan agama Allah gitu. Jadi si Salamah ini termasuk orang Baitul Ridwan yang mengungkapkan perjanjian kesetiaan, baiat kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Nah, beliau sendiri Salamah ini, dia ini terkenal sebagai infanteri, bukan yang penunggang kuda hebat, kudanya mantap, bukan jenderal ataupun panglima, tetapi bisa kita bilang pasukan infanteri ya, yang pejalan kaki gitu. Jadi beliau ini mempunyai strategi seperti strategi gerilya. Jadi ketika dia di depan, dia akan mundur ke belakang untuk mengambil space dan mengintai begitu. Jadi sistemnya bukan one by one, tapi dia mengintai. Kalau kita bilang sekarang mungkin ya kayak sniper ya. Nah, dia seperti itulah. Dia jago memanah, melempar tombak. Jadi dia seperti perang yang berjarak gitu ya. Jadi dia ya kayak sniper lah. Kalau kita bilang sekarang sniper ya, gitulah Salamah bin Aqwa ini. Nah, di suatu kejadian itu Madinah pada saat itu mau diserang oleh perampok. Ada beberapa orang perampok itu mau nyerang Madinah. Mereka mau masuk ke Madinah, tetapi dihadang oleh Salamah bin Aqwa. Dihadangnya dengan panah-panahnya, baru datang bantuan daripada sahabat-sahabat Rasulullah, dan termasuk Rasulullah sendiri itu datang kan. Nah, begitu rombongan bantuan datang, itu pasukan perampoknya udah lari, udah selesai. Nah, disitulah Rasulullah
mengatakan bahwasanya si Salamah bin Akwa adalah pasukan pejalan kaki terbaik yang kita miliki. Itu dia, dapat gelar. Jadi kalau kita bilang sekarang pasukan infanteri terbaik, the best infantry, ya itulah terbaiknya dia gitu. Karena dia sendiri bisa menghalau itu. Nah, singkat cerita, pada saat di zaman kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, fitnah merajalela. Jadi Muslim itu sama-sama beradu, sesama Islam itu beradu kan. Jadi kondisi ini membuat Salamah bin Akwa ini merasa tidak tenang, sehingga dia berhijrah, berpindah ke tempat yang lain. Berpindah dia ke tempat yang lain, namun pada tahun 74 Hijriah, dia kembali ke Madinah karena rindunya gitu. Rindunya dengan Madinah, dia kembali ke Madinah, dia menginap ke hari pertama, hari kedua, dan di hari yang ketiga itu Salamah bin Akwa itu menghembuskan nafasnya terakhir dan dia meninggalnya di Madinah, di kota yang dia cintai gitu. Jadi dia dia datang ke Madinah cuman untuk meninggal. Itu kan amazing. Nggak semua orang bisa gitu kan. Tapi dia bisa. Dia datang ke sana gitu, ke Madinah. Nah, Salamah, dari kisah ini kita bisa lihat Salamah ini bukanlah siapa-siapa. Bukanlah sahabat yang kedudukannya tinggi, bukan pasukan yang menunggang kuda ataupun terkenal dengan tebasan-tebasannya. Dia hanya orang biasa, infanteri gitu, pasukan infanteri biasa. Tapi karena kecintaannya, ketulusannya, kegigihannya menempatkan dia di derajat yang tinggi, yaitu pasukan pejalan kaki terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kisah si Salamah bin Akwa. Nah, singkat cerita, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah memberikan terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti kisah-kisah sebelumnya, mengapa derajat mereka diangkat oleh Allah, mereka terkenal, itu karena manfaatnya untuk orang lain itu besar. Semakin besar kita bermanfaat untuk orang lain, maka semakin tinggi derajat kita. Itulah. Nah, si Salamah bin Akwa ini juga terkenal bahwasanya dia ini orangnya sangat dermawan. Jadi kalau mau meminta sesuatu karena dia, dengan dia, kita sebut nama Allah, maka pasti akan diberikannya. Dan ini semua orang Madinah tahu. Jadi orang kalau minta sama dia, aku minta barang itu atas nama Allah, pasti dikasih sama Salamah bin Akwa. Begitu tunduknya dia dengan kecintaan dia dengan Allah gitu. Sebut namanya udah semuanya ku kasih kata dia. Jadi kalau kita mau minta, udahlah mintalah jam tanganmu. Ku minta jam tanganmu atas nama Allah, langsung kasih kan. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi semuanya dikasihnya. Begitu dermawan dia. Atas nama Allah kasih, atas nama Allah dia kasih. Kalau kita bilang logikanya secara dunia udah nggak ada gitu. Tapi kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya itu yang luar biasa. Sehingga dia mau memberikan semuanya, jangankan harta, bahkan jiwa raganya dia akan berikan kalau diminta atas nama Allah. Salah satunya panggilannya itu yaitu panggilan perang. Maka dia akan siap, dia selalu siap. Dia 7 kali ikut berperang bersama Rasulullah dan 9 kali dengan para sahabat yang lain. Nah, mungkin sampai di sini kisah kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman apabila ada salah penyampaian saya ataupun ucapan saya, tindakan saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.